Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Saluddin 0686 dari kelas TIPC Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ISO, yang mana ISO ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Lingkungan yang diampu oleh Bapak Hamzah Fansuri, STMT. Tugas video ini merupakan pengganti mata kuliah hari Senin tanggal 16 September 2024 karena bertepatan tanggal merah, maka diganti dengan tugas video ini. ISO 14001 adalah standar internasional yang mengukur sistem manajemen lingkungan atau biasa yang disebut dengan SML. Nah, standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk menerapkan SML dan terus meningkatkan kinerja lingkungannya. ISO 14001 ini dapat diaplikasikan pada semua organisasi dan kegiatan maupun perusahaan dan mencakup berbagai aspek seperti penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, pengelolaan limbah, pemantauan kinerja lingkungan, dan komitmen lingkungan. Apa sih manfaat dari ISO 14001 itu? Beberapa manfaat penerapan ISO 14001 yakni meningkatkan image perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan pangsa pasar, memenuhi tuntutan konsumen. Yang pertama saya akan menjelaskan meningkatkan image perusahaan, yang artinya ketika kita menerapkan ISO 14001 itu, image perusahaan kita itu akan terjaga. Yang artinya tidak akan kalau masalah rusak itu tidak akan pernah. Cuman ketika ada kerusakan atau image dari perusahaan itu pasti kan, tapi ketika meningkatkan ISO atau menerapkan ISO 14001 itu, kita bisa menjaga image perusahaan dari orang-orang lain, perusahaan lain, bahkan konsumen kita. Nah, yang meningkatkan partisipasi karyawan itu akan lebih aktif dan lebih produktif ketika suatu perusahaan atau suatu kegiatan itu meningkatkan atau menerapkan ISO 14001. Nah, apa sih sifat penerapan ISO 14001 itu? Penerapan ISO 14001 itu bersifat sukarela. Namun, organisasi yang melakukan sertifikasi harus mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh ISO. Kan ISO sudah disebutkan tadi adalah standar internasional yang mengatur manajemen lingkungan. Berarti semua ketika diatur oleh ISO, maka semua itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, penerapan ISO 14001 itu tidak menggantikan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan, yang mana perundang-undangannya atau peraturannya itu ditetapkan oleh ISO sendiri. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki MS atau biasa disebut sistem manajemen lingkungan, nah, apakah disertifikasi untuk sertifikasi ISO 14001 itu bisa? Di sini dijelaskan tidak bisa, karena efektivitasnya hanya dapat benar-benar diukur dengan kerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa memahami efektivitas sistem manajemen dapat dipengaruhi oleh relevansi. Nah, relevansinya apa? Relevansi tujuan atau relevansi atau akurasinya itu dalam tujuan Anda dalam melaksanakan kegiatan atau organisasi, bahkan perusahaan. Mungkin saja bagi organisasi Anda itu percaya bahwa kinerja itu baik, padahal sebenarnya tujuan mungkin tidak relevan, cukup agresif, atau bahkan mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan ini. Nyatanya bisnis Anda jadi bagaimana? Jadi apa? Ya, jadi efektivitas, relevansi, dan akurasi yang telah disebutkan tadi. Nah, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sasaran ISO 14001 relevan dan benar-benar membantu dan mendorong kinerja lingkungan? Nah, kan di sini banyak bukti realistis dan hemat biaya untuk melakukan penghematan lingkungan nyata bagi perusahaan dan yang lebih kecil. Yang artinya apa? Realistisnya ISO itu
nampak ketika nyata bagi perusahaan yang lebih kecil. Bukan masalah besar atau kecilnya sebuah perusahaan, tetapi di sini dijelaskan bahwasanya perusahaan yang lebih kecil itu lebih nyata atau lebih realistis dalam melakukan penghematan lingkungan sekitar, lingkungan hidup dan lain-lain ketika kita menerapkan ISO 14001 itu dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 itu, yang pertama, bisnis harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya apa? Berikut akan saya jelaskan beberapa persyaratan yang kita ingin memperoleh sertifikasi ISO. Hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, ketika perusahaan kita atau organisasi atau kegiatan kita tidak melaksanakan atau menerapkan manajemen lingkungan, itu tidak bisa mendapatkan sertifikasi ISO. Karena apa? Sertifikasi ISO itu memiliki peraturan-aturan yang mana aturan itu sudah ditetapkan oleh peraturan ISO sendiri, begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan penilaian dampak lingkungan secara menyeluruh. Nah, ketika kita mau memperoleh sertifikasi ISO, kita juga harus melaksanakan penilaian dampak lingkungan secara menyeluruh. Yang artinya semua dampak negatif maupun dampak positif ketika kita akan melakukan sebuah usaha atau kegiatan, kita harus melihat apa yang akan terjadi ketika kita melakukan kegiatan ini, kita akan melakukan kegiatan itu. Nah, di sana yang dimaksud menyeluruh harus semua yang ada di lingkungan sekitar kegiatan tersebut harus diteliti atau dilihat di manajemen, begitu. Apa yang akan terjadi? Misal ketika kita mengadakan usaha pertambangan, kita harus melihat dampak negatif maupun positifnya. Kalau pertambangan, dampak negatifnya yaitu kepada lingkungan sekitar, rusaknya ekosistem alam, rusaknya ekosistem perhewanan. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya kembali ke kita sendiri, dari hasil tambang, dari hasil yang sudah kita miliki kan, itu juga merupakan dampak positif terhadap kita sendiri. Nah, dalam melaksanakan sertifikasi ISO juga kita harus menetapkan tujuan dan target lingkungan. Itu poin ketiga. Yang dimaksud menetapkan tujuan dan target lingkungan apa sih? Anda itu membangun usaha atau melaksanakan kegiatan ataupun mendirikan suatu organisasi, itu harus ditetapkan tujuan dan target lingkungannya apa, begitu. Jika di sana kita tidak memiliki tujuan atau target yang ingin kita capai, kan semua itu ada target dan capaian harus kita sampai kepada tujuan tersebut. Nah, di situ ketika kita sertifikasi ISO atau dalam melaksanakan sertifikasi itu juga harus memiliki tujuan dan target. Oke, nah untuk selanjutnya, teman-teman, di sini akan memberikan satu contoh pada sebuah perusahaan yang menerapkan standar ISO 14001 itu pada tahun 2015 di PT Elang Perdana Tires Industri. Nah, standar ISO-nya itu mempunyai peranan penting dalam menjaga kualitas perusahaan. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang sudah disebutkan tadi itu SML. Nah, belum efektif di perusahaan ini. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan baru melakukan sertifikasi ISO 14001 2015 hingga penerapan SML ISO 14001 dan masih terus ditingkatkan. Nah, yang dimaksud di sini perusahaan tersebut masih meningkatkan ISO 14001 karena dianggap belum efektif karena merupakan perusahaan yang baru, begitu. Nah, adapun tujuan penelitian yang saya berikan contoh itu untuk mengidentifikasi elemen kinerja implementasi ISO 14001. Jadi di contoh ini menjelaskan bahwasanya tujuan penelitian penerapan ISO itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasinya
kinerja karyawan dan kinerja lain-lain begitu. Nah, teman-teman, kan saya sudah memberikan contohnya. Di sini saya akan memberikan ISO itu tidak hanya satu ya. ISO itu banyak sekali standar-standar. Salah satu contohnya ISO 9001. Itu juga pada tahun 2015. Nah, apa sih perbedaan ISO 9001 itu sama ISO 14001? Itu merupakan salah satu, kalau ISO 9001 itu merupakan salah satu standar acuan untuk organisasi dalam penerapan sistem manajemen mutu. Nah, sedangkan ISO 14001 itu adalah sebuah standar yang menetapkan persyaratan untuk sebuah sistem manajemen lingkungan. Nah, perbedaannya di sini yaitu ketika di 9001 itu hanya standar acuan atau penerapan dalam sistem manajemen mutu. Nah, kalau di 14001 itu merupakan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan begitu.